Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Kita berjumpa lagi pada materi yang berikutnya, yaitu adalah permainan bola voli. Sebelum kita mulai pelajaran ini, terlebih dahulu sebaiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran permainan bola voli adalah B. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bola voli. Lalu A-nya yang mana? A-nya itu kemarin adalah permainan sepak bola. 1. Menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bola voli. A. Menganalisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan bola voli. Jadi yang A-nya penyerangan, berarti yang B-nya adalah pertahanan nanti ya. Pola penyerangan adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu pertandingan untuk mencari kemenangan secara sportif. Taktik penyerangan diartikan sebagai siasat yang mengharuskan regu lawan bertindak menuruti regu yang menjalankan penyerangan. Taktik penyerangan adalah siasat untuk mematikan bola di lapangan lawan dengan cara yang diperkenankan dalam peraturan permainan. Nah, jadi taktik penyerangan ini diartikan sebagai siasat yang mengharuskan regu lawan bertindak menuruti regu yang menjalankan penyerangan. Maksudnya adalah begini. Kalau dia smash-nya di mana, berarti smash-nya di kiri atau di kanan atau di tengah atau dari belakang, itu adalah tergantung daripada yang menyerang. Maka pertahanan regu lawan yang diserang mengikuti daripada regu yang menyerang, begitu maksudnya. Bloknya di mana, bloknya itu mengikuti, maka dia harus ikut. Kalau tidak diikuti, maka kecenderungan smashnya akan lolos ya, susah untuk dikembalikan, atau bola biasanya dapat dimatikan oleh lawan. Karena smash ini kalau tidak diblok menjadi sangat berbahaya ya. Berbahaya dalam artian poin bagi lawan, bagi yang smash itu. Kemudian taktik penyerangan adalah siasat untuk mematikan bola di lapangan lawan dengan cara yang diperkenankan dalam peraturan permainan. Yang diperkenankan yang sah, artinya yang sesuai aturan. Tentunya bagaimana yang benar menyerangnya, begitu maksudnya. Kalau salah juga mungkin ya wasit akan menilai ya, bahwa ada pelanggaran di situ ya. 1. Pola penyerangan. Smash merupakan suatu keahlian yang penting untuk mendapatkan angka. Nah, jadi pola penyerangan ini adalah dengan smash. Tetapi ada pola-polanya untuk bagaimana bisa dia melakukan suatu penyerangan maupun pertahanan ya. Penerapan teknik smash harus disesuaikan dengan strategi dan taktik yang dimainkan oleh tim. Nah, ini tuh ya. Nah, berdasarkan tipe pemainnya, penyerangan dalam permainan bola voli diantaranya adalah sebagai berikut. A. Teknik penyerangan 4 smasher 2 stopper ya. Ini 4 semester 2 stopper, atau pengumpan, atau disebut dengan tosser ini ya, atau setter, ada yang nyebutnya setter juga. Kemudian yang B, teknik penyerangan 4 smasher 1 stopper 2 universeller. Nah, 4 smash sudah tahu, kalau stopper juga sudah tahu. Universeller ini apa? Universeller ini adalah orang yang bisa melakukan smash, juga bisa melakukan tosser ya. Kemudian teknik penyerangan 5 SM 5 smasher dan 1 stopper. Ini 1 stopper, ini yang C. Yang D, teknik penyerangan dari posisi tempat menyerang. Nah, ini berbeda dengan yang 3 di atas. Posisinya yang satu penyerangan dari tepi, yaitu dari posisi 2 dan posisi 4. Nanti dijelaskan di bawah ini secara khusus ya. Kemudian penyerangan dari tengah, dari posisi 3.
Kemudian penyerangan kombinasi dari tepi dan tengah. Jadi dari posisi 2, 3 dan 4. Oke. Nah, susunan pola penyerangan bola voli. Nah, ini ada SM-nya ada 4. SM1, SM2, SM3, SM4. Kemudian SO1, SO2. SO ini stopper 1, stopper 2. Yang semestinya ada 4 orang. Tapi diperhatikan ini silang nih. Ini semester 1, ini yang paling kuat lah di antara mereka semua. Ini adalah semester 2. Semester 2 di sini silang. Ini yang orang kuat kedua. Nah, dengan harapan apabila berputar selalu ada yang terkuat di atasnya. Nah, itu. Jadi semester 3, semester 4 ini cara ngaturnya ya. Jadi silang begini, tidak 1, 2, 3, 4 berputar gitu. Jadi penempatannya supaya imbang. Kalau ini nanti turun ke bawah sini, semester 2 naiknya. Main nomor 2 ini dengan harapan dia dapat memperoleh angka setiap kali melakukan serangan. Maka dipilihlah orang-orang yang paling bagus di antara itu. 2 orang adalah di situ. Yang 3, 4 ya rata-rata lah gitu yang semester 3 dan 4 itu. Nah, ini ya. Ini garis serang. Yang boleh smash adalah yang di dalam garis serang ini adalah nanti posisi 2, 3 dan 4 aja. Kalau di belakang ini boleh semua asal jangan injak garis ini. Garisnya nih garis serang 3 meter dari sini. Nah, itu ya. Yang mana ini tadi ya? Ini. Nah, ini. Teknik penyerangan 4 SM 2 SO. Sekarang teknik penyerangan 4 semester 1 stopper 1 universal. Bagaimana formasinya? Formasinya adalah formasi yang kedua tadi. Nah, ini sama 1, 2, 3, 4 silang. Kemudian universalnya di sini. Ini dia kenapa ditempatkan di sini universal, tidak yang SO di atas ini? Karena dia juga bisa smash. Dengan demikian nanti apabila bola sudah ini misalkan dari sana sini, kalau yang sebelah sini service, ini nanti bertukar. Jadi ini juga mempunyai 3 kemungkinan untuk menyerang, baik dari tengah, dari samping kanan maupun samping kiri. Itu maksudnya. Maka ditempatkan ini. Kenapa tidak SO di sini? Nanti rugi di tengah, tidak ada bisa yang smash. Jadi kemungkinannya juga sedikit. Semakin banyak kemungkinan pemain penyerang bisa melakukan penyerangan, maka itu semakin bagus. Kalau dia seandainya SO duluan ntar di atas di sini, SO-nya langsung ini sebagai stopper saja, ada kerugian di situ. Di tengah kemungkinan tidak ada peluang untuk menyerang. Itu yang menyerang dalam artian melakukan smash. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah teknik penyerangan teknik penyerangan dengan menggunakan 515 smasher dan 1 stopper. 5 smasher, 1 stopper atau tosser. Bagaimana sih polanya? Ini begini. Nah, ini 5, 1, 2, 3, 4 sama dengan tadi 5 sama ini. SU-nya ya pasti di sini stoppernya. Nah, ini yang paling mudah ini formasinya. Ya, di ini ya sebenarnya mudah juga sih kalau ada kesepahaman. Kalau sudah paham masalah bagaimana pola-pola penyerangan, bagaimana penyesuaian, bagaimana switch atau pertukaran tempat. Kalau seperti ini tadi ini kalau misalkan supaya fungsinya maksimal, tiga orang bisa menyerang, dia bertukar tempat, maka menjadilah dia semua bisa menyerang baik dari kiri, tengah maupun ke kanan. Arti pertukaran tempat itu ada aturannya ya. Itu juga pelajarannya ya perlu praktek dan agak lama lah gitu lah ya. Nah, ini yang D, teknik penyerangan dari posisi tempat menyerang. Seperti yang kalian pelajari sebelumnya, mungkin di kelas 1, di kelas 2. Posisi itu tidak berubah ya, posisi pemain. Lain formasi, posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini diingat ya, posisi ini selalu tidak berubah. Ini adalah memudahkan penyerangan juga dalam setiap kali line up pemain, setiap set itu ini dipakai formasi posisi pemain ini. Tadi dikatakan adalah penyerangan dari tepi.
posisi 2 dan posisi 4. Mana posisi 2? Nih posisi 2 di sini. Nyerangnya dari sini. Maka disebut tepi kiri, tepi kanan. Di sini tepi kiri. Ini jelas ya. Jadi nyerangnya dari kiri dan dari kanan. Posisinya 2 dan 4. Kemudian penyerangan dari tengah. Kemudian dari penyerangan dari tengah ini adalah posisi 3. Nah, ini yang menyerang. Bisa dari tengah. Kemudian kombinasi dari tepi kiri dan kanan, kanan dan kiri, kemudian dari tengah. Ini 2, 3, 4. Mengapa yang disebut cuma di sini saja? Karena mereka lah yang mulai smash di daerah garis serang. Bagaimana yang di belakang ini? Di belakang boleh disebut ada penyerangan back dari belakang. Boleh nginjak kakinya di sini, kemudian melompat, jatuhnya di sini tidak apa-apa, asal memukulnya nanti di udara, waktu di udara bolanya. Itu kalau orang-orang yang tinggi-tinggi yang udah luar negeri itu seperti smash betulan juga mencapai net. Kalau kita lompatannya yang pendek ini untuk sampai ke itu agak sulit. Sama dengan smash sebenarnya, walaupun bagaimana itu smash dari jarak jauh ini kalau badannya orangnya tidak tinggi lompatannya dan langkahnya itu tidak panjang, tidak sama dengan dekat dengan net smash smashnya. Jadi itu yang dimaksud dengan penyerangan berdasarkan daripada posisi mana posisi pemain yang ini tadi ya. Oke. Nah kemudian satu, melindungi penyerang atau cover. Cover ini bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia adalah penutup, menutupi. Apa yang menutupi? Daerah-daerah yang apa namanya bola pantul akibat diblok oleh lawan. Ini ya, cover adalah suatu proses serangan dari pemain penyerang ya, yang melambung yang lambung kembali dari blok bendungan dari pihak lawan, harus diterima oleh pemain seregunya bersama-sama telah mempersiapkan diri untuk membela atau membentuk pertahanan. Nih artinya yang nyemes satu tapi siap-siap juga bola baliknya, bola pantulnya. Yang lain jangan diam main satu smash, yang lain diam aja, tidak ikut terlibat bola ya baliknya. Bagaimana pergerakannya untuk membuat pertahanan. Nah itu ya. Kemudian tujuan daripada cover ini, cover penyerang ya, melindungi penyerang atau pelindung penyerang, disebut cover itu tadi, melindungi seluruh lapangan terhadap segala bola yang dilambungkan kembali dari blok pihak lawan. Ini jarak antara kelompok-kelompok yang berkumpul di sekitar penyerang bergantung daripada lambungan passingnya daripada setter atau pengumpan, kualitas blok pihak lawan, kemudian arah lajunya bola yang dipukul penyerang. Nah ini bergantung daripada situ. Bagaimana prosesnya? Ini apa namanya? Semua orang selain daripada yang smash itu adalah menjadi cover. Bahkan smash tersendiri setelah smash, apabila bola di dekat dengan dia, boleh dia mukul, walaupun dia sudah mukul sekali, mungkin terpantul, boleh langsung dia mengambil bolanya. Nah itu ya, bisa jadi cover juga, tapi yang utama adalah yang 5 orang itu, yang 5 orang selain daripada smasher. Nah untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan video bagaimana ini cover ini ya. Oke. Perhatikan bagaimana pergerakan daripada cover ya, selain daripada smasher itu jadi cover. Setiap ada yang smash, mereka bergerak dekat dengan smasher, mendekat. Nah dekat itu kemudian menyebar lagi apabila tidak ada bola pantulan akibat blok tadi. Nah itu mereka bergerak, itu namanya cover ya. Nah, demikian, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Yang kedua adalah teknik-teknik penyerangan. Smash merupakan suatu keahlian yang penting untuk mendapatkan angka atau poin. Seorang yang pandai melakukan smash, atau dengan istilah asing disebut dengan smasher, disebut di Amerika juga disebut dengan hitter smasher itu, speaker. Nah itu bisa ada 3, smasher, hitter, speaker itu ya. Harus memiliki kegesitan, pandai melompat, dan mempunyai kemampuan memukul bola dengan keras. Itu ya pasti itu ya. Kemudian ada 4 jenis smash, antara lain smash dari depan frontal. Ini dari depan, disebut frontal smash.
front depan, kemudian frontal smash dengan twist, dengan memutar orangnya meliuk gitu untuk melakukan smash. Ini biasanya sejenis siasat agar tidak terbaca smashnya, tidak sempat diblok oleh lawan. Jadi memutar, ada yang bentuk L, ada yang bentuk menikung begitu ya bentuknya. Ada smash dari pergelangan tangan. Nah, ini pergelangan. Ada juga dumb smash atau smash pura-pura. Dumb smash pura-pura ini ada dua jenis sebenarnya itu. Yang pertama smash bola tetap melompat kemudian dipukul dengan jari-jari tangan, tetap kena jari, tetapi cuma sekedar diarahkan bola itu disentuh ke arah lapangan kosong musuh, tidak di smash. Melihat peluangnya, melihat juga yang blok ini mungkin sering yang blok ini terlalu kuat atau bagaimana, jadi kadang-kadang diperlukan tipuan juga, walaupun tidak kuat juga kadang-kadang perlu juga. Kalau nyata itu kosong tempatnya, maka dikasih lah di tempat yang kosong ini dengan cara menyentuh bola yang pelan di belakang blocker atau yang agak jauh yang kosong, didorong, dipukul sedikit agak ya tidak keras gitu ya, atau dengan cuman melompat saja, melompat dia pura-pura smash, dikira bolanya itu quick ya, yang quick itu yang dekat dengan tosernya sendiri. Ada yang bola hampir tegak lurus dengan itu sekitar di atas meter, bola keluar itu di pura-pura smash, tahu-tahu bolanya semi agak ke jauh sedikit yang temannya. Gunanya apa juga, tetap juga untuk mengecoh daripada agar tidak diblok oleh lawan smash ini ya. Sebenarnya ya banyak lagi smash yang lain, kalau kita pelajari di sini di pembelajaran ini terlalu banyak ya, itu untuk dipelajari, memakan waktu. Nah, kita sesuai buku yang ini aja. Kemudian taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Ini adalah taktik penyerangan. Nah, itu jadi kesimpulannya yang di atas itu tadi ada macam-macam istilah inilah yang akhirnya kumpulan daripada pengertian di atas. Ada yang diartikan untuk mematikan bola, ada diartikan sebagai siasat untuk yang supaya musuh mengikuti tadi. Nanti pada dasarnya intinya kesimpulannya ini ya, diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Nah, di sekolahan prakteknya ada kegiatan penyerangan ini, aktivitas belajar 1. Ini aktivitas belajar penyerangan 4 melawan 3. 4 orang sebagai penyerang, 3 orang sebagai pemain bertahan. Ini 4 menyerang, bagaimana dirinya 3 pemain bertahan dengan lapangannya panjangnya 15 kali berapa gitu. Tapi biasanya walaupun full tetap 4 orang aja, tapi dibatasi lah jaraknya gitu adanya. Bagaimana dia ngatur serangan kepada yang 3. Nah, ini kegiatan di sekolahan dilakukan pada saat praktik, dan yang lain biasanya adalah menganalisis bagaimana cara penyerangan itu. Oke, itu ya. Nah, terima kasih dan wassalam. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan sesuai dengan urutan buku ya, buku kurikulum 2013. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.